Shit. Ketika kita bicara soal time travel, yang pertama kali terlintas mungkin adalah mesin waktu ala film, melompat ke masa depan atau kembali ke masa lalu dengan alat canggih dan efek cahaya dramatis. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa bentuk time travel yang paling nyata sebenarnya sudah ada dan terjadi di dalam kepala kita sendiri? Otak manusia dalam dinamika kompleksnya tidak hanya memproses waktu, tapi juga membangun waktu. Kita tidak sekedar hidup dalam waktu, kita mengalami waktu dengan cara yang sangat subjektif dan misterius. Persepsi kita tentang waktu tidak selalu mengikuti hukum fisika secara linier. Ada masa kini dari hal-hal yang telah lalu, itu disebut ingatan. Ada masa kini dari hal-hal yang sedang terjadi, itu penglihatan. Dan masa kini dari hal-hal yang akan datang, itulah harapan. Semua itu terjadi dalam kesadaran, tapi yang mengejutkan, informasi waktu dari dunia luar mungkin tidak kita alami sebagai waktu, melainkan sebagai ruang. Timing information in the external world may not raise to your conscious awareness as time itself, but also as space. So it's a bit more complicated. Jadi, apakah waktu itu nyata atau hanya ilusi yang dibentuk oleh otak kita untuk bisa memahami dunia dan memahami diri kita sendiri? Jadi, selamat datang di eksplorasi waktu, bukan lewat mesin, tapi lewat pikiran. Ini bukan sekedar science fiction, ini adalah neuroscience, fisika, dan filsafat yang bertabrakan. Gagasan bahwa waktu adalah sesuatu yang dibangun oleh otak manusia bukan hanya entitas fisika, banyak didukung oleh riset dalam bidang neuroscience dan filsafat kognitif. Dean Buono Manu dalam bukunya Your Brain is a Time Machine menjelaskan bahwa otak manusia secara aktif menginterpretasikan dan mengkonstruksi waktu. Ia menyatakan bahwa waktu yang kita alami bukanlah pantulan objektif dari waktu fisika, melainkan hasil kerja kompleks jaringan saraf yang mampu memprediksi, mengingat dan menyusun peristiwa secara berurutan. We have to understand which temporal structures is the brain building in these very complex dynamics that enables us to understand the world and to understand itself as well. Dalam pandangan ini, time travel bukanlah tentang mesin logam yang berkilau di laboratorium, tapi tentang navigasi mental, bagaimana kita bergerak antara masa lalu, sekarang, dan masa depan melalui memori dan imajinasi. Otak menyimpan memori episodik untuk membangun masa lalu dan menggunakan sistem simulasi untuk memperkirakan masa depan. Inilah mengapa psikolog seperti Endel Tulfing menyebut memori sebagai bentuk mental time travel. Tapi ide ini sebenarnya sudah lebih tua dari neuroscience modern. Santo Agustinus dalam Confessions menulis bahwa ada 3 waktu, masa kini dari hal-hal yang telah lalu, masa kini dari hal-hal yang sedang terjadi, dan masa kini dari hal-hal yang akan datang. Bagi Agustinus, waktu bukanlah substansi objektif di luar sana, tetapi sesuatu yang berakar pada pengalaman batin manusia, ingatan, persepsi, dan harapan. Dalam kerangka ini, kesadaran menjadi alat utama untuk mengalami waktu. There'll be 3 times: a present of things past, a present of things present, and a present of things future. For these 3 do exist in some sort in the soul, but otherwhere do I not see them. Present of things past, memory; present of things present, sight; present of things future, expectation. Lebih jauh lagi, penelitian kognitif modern menunjukkan bahwa informasi temporal dari dunia luar sering tidak kita sadari sebagai waktu secara langsung. Contohnya dalam studi tentang persepsi sensorik dan waktu yang dilakukan oleh Anil Seth dan Carl Friston, mereka menemukan bahwa informasi waktu dapat ditransformasikan menjadi bentuk spasial dalam otak, membuat kita merasakan waktu secara langsung melalui ruang dan gerak. Inilah yang menyebabkan waktu bisa terasa melambat saat kita takut atau terasa melesat saat kita tenggelam dalam alur aktivitas. Jadi, ketika kita bertanya apakah time travel itu mungkin, jawabannya mungkin sudah ada di sini. Bukan dalam mesin, tapi dalam sistem paling kompleks yang pernah dikenal alam semesta, otak manusia. Perjalanan waktu bukan hanya urusan relativitas atau teori kuantum, tetapi juga pengalaman batin, memori, harapan, dan persepsi yang dibentuk dalam ruang sempit tengkorak kita sendiri.
Pada akhirnya, mungkin kita terlalu lama mencari mesin waktu di luar sana, padahal alat canggih untuk menjelajahi waktu sudah ada di dalam diri kita. Di balik tempurung kepala, otak menciptakan masa lalu sebagai ingatan, masa kini sebagai kesadaran, dan masa depan sebagai harapan. Waktu dalam fisika bisa diukur, dihitung, dan dipetakan dengan presisi, tapi waktu yang kita alami adalah sesuatu yang jauh lebih cair, subjektif, dan kadang aneh. Ilmu saraf menunjukkan bahwa persepsi waktu bisa dipengaruhi oleh emosi, perhatian, bahkan kondisi medan listrik di dalam otak kita. Filsafat mengajarkan bahwa waktu bisa jadi bukan properti alam semesta, melainkan konstruksi kesadaran. Our perception of time as human is not really linearly related to what we may think about with respect to time in physics. Jadi, jika kita mengingat masa lalu dan merancang masa depan, apakah itu bukan bentuk perjalanan waktu yang paling nyata? Time travel mungkin bukan tentang memindahkan tubuh kita ke titik lain dalam sejarah, melainkan memindahkan pikiran kita ke sisi lain dari kesadaran. Dan barangkali pertanyaan sesungguhnya bukan lagi apakah kita bisa melakukan perjalanan waktu, melainkan seberapa dalam kita bisa memahami waktu itu sendiri.